Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Leisure Basis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah sebuah video fun reading di mana kita akan mencari tahu kira-kira apakah cinta akan hadir, terutama dalam konteks romance, di dalam hidup kalian di sisa tahun 2024. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Jadi karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau kalian rasa pesan nanti nggak resonate buat kamu. Jadi kalau kamu rasa pesannya nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa banget, jangan dipaksakan. Karena mungkin pesan ini memang lebih dibutuhkan oleh siapapun yang memang sebetulnya perlu mendengarkan pesan ini. Oke? Dan kali ini di depan mata kalian itu ada 3 opsi atau 3 alat bantu yang membedakan. Kamu bisa pilih tenangkan dirimu sendiri dulu, relax, tarik nafas dalam-dalam, nggak usah terburu-buru dan nggak usah tergesa-gesa karena aku sendiri pun nggak tahu video ini nantinya akan berapa lama. Tapi kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau gelang kristal citrine, opsi nomor 2 gelang kristal cherry quartz, atau opsi nomor 3 gelang kristal purple agate. Citrine, cherry quartz, dan purple agate. Oke? Rencananya kali ini pun aku akan pakai satu tarot deck, satu oracle deck, dan masih tentatif. Cuman aku pengen pakai astrologi dice. Oke? 1, 2, dan 3. Kalau kalian sudah memilih, yang lainnya disingkirkan dulu dan kita akan mulai dari opsi nomor 1. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, apakah cinta akan datang ke dalam hidup teman-teman di sisa tahun 2024 yang sisa sekitar 2,5 bulan? Ya, 2,5 bulan. Let's see. Dan kalau kalian sadar, aku tuh lagi nggak play lagu apa-apa, tapi di telingaku ke play atau terdengar lagunya Celine Dion tiba-tiba yang oh my god, ini is it 12 Cups? Oh iya, 12 Cups. Dan aku mau ngomong, aku tuh nggak sengaja nggak denger lagu How Does a Moment Last Forever-nya Celine Dion. Soundtracknya Beauty and the Beast. Aku akan ambil 4 kartu aja. Oh, this is beautiful. Aku akan ambil 4 kartu aja. Tapi lirik lagunya Celine Dion yang bagian How does a moment last forever? How can a story never die? It is love we must hold on to. Aku lupa liriknya, tapi bagian lagu yang itu, coba dengerin, mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari lagu itu. Dan bottom of the deck atau kartu paling bawah ada Ace of Wands. Beberapa di antara kalian mungkin malah kamu udah ketemu sama seseorang, atau akhir-akhir ini atau di sepanjang tahun 2024 ini kamu ada ketemu dengan seseorang, cuman interaksi kamu sama orang itu mungkin agak-agak on and off, entah karena kalian masing-masing sama-sama sibuk, atau mungkin kamu sama dia saat kalian ketemu atau saat kalian pertama ada interaksi tuh ya antara sibuk kerjaan, sibuk karir, atau sibuk apapun, atau memang ada yang lagi menjalin hubungan tapi hubungannya tuh kayak on and off juga, udah menjelang putus mungkin, atau hubungan dia sama mantannya atau hubungan kamu sama mantan kamu tuh lagi nggak harmonis. Tapi kalau kamu tanya nih pertanyaannya, apakah ada bumbu-bumbu cinta, bumbu-bumbu asmara dalam hidup kamu di sisa tahun 2024? Ada. Dan kemungkinan besar orang ini adalah kandidat kuat jodoh kamu, jodoh romantis atau jodoh jangka panjang gitu ya, entah ini dalam konteks marriage atau pernikahan atau tidak. Tapi di sini ada the moon dan ada death card. Aku nggak tahu kenapa aku agak merasakan kamu dan orang ini, kalian sama-sama punya fear of commitment. Kamu dan dia sama-sama punya ketakutan untuk berkomitmen. Sama-sama pernah terluka sih ini, sama-sama pernah terluka dan sama-sama pernah kecewa. Religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Bisa jadi mungkin beberapa di antara kalian ada yang beda agama mungkin, atau beda kepercayaan, atau kalian ketemunya di tempat ibadah, di tempat gereja, vihara, masjid, atau kuil, atau memang I feel dengan ada Two of Cups di sini ya, sama the moon dan death card,
Ini spiritual connection sih. Ini adalah hubungan yang kamu sama dia bahkan mungkin sebelum ada express your love reverse. Kamu sama dia mungkin dari sebelum kamu ketemu ya, dari sebelum kalian menjalin hubungan, atau dari sebelum kalian banyak berinteraksi, there are like a lot of signs, a lot of synchronicities. Ada banyak tanda, ada banyak pertanda yang ibaratnya Tuhan dan semesta kirimkan ke kamu. Tapi di satu sisi mungkin kalian lagi sama-sama dipersiapkan ya. Lagi sama-sama dipersiapkan, lagi sama-sama diproses dalam hidup kalian masing-masing. Sebelum akhirnya kalian bisa union, sebelum akhirnya kalian bisa bersatu, bertemu. Atau di sisi lain, divine timing plays a huge factor here. Dia bukan berarti aku ngilang, tapi aku lagi channeling. Dan Bantama Merdeka ada kartu codependency atau ketergantungan. Mungkin tahu nggak apa yang lucu? Kalian perlu tahu satu hal yang lucu. Tadi aku lagi ngerekam, tiba-tiba baterai kameranya habis. Cuman aku nggak tahu kenapa tiba-tiba drain. Nah, aku bisa bilang saat kamu ketemu orang ini, atau awalnya tuh kamu nggak nyari cinta. Romance lagi bukan jadi prioritas kamu, atau mungkin romance juga bukan jadi prioritas dia. Dan tiba-tiba aku denger lagunya Maudy Ayunda yang tiba-tiba cinta datang kepadaku saat aku mulai mencari cinta. Kalau nggak salah liriknya begitu. Dan aku dapat vision scene atau bagian di film Beauty and the Beast, Emma Watson, saat si Belle itu dia sama sekali nggak ada niat mau cari romance kan. Dia cuma pengen nolong papanya, nyelamatin papanya supaya papanya nggak dikurung di istana atau kastilnya si Beast. Karena di sini tuh ada vibe seakan kamu lagi sibuk sendiri dan orang ini juga lagi sibuk sendiri, atau bahkan kamu punya ketakutanmu tentang romance, atau dia punya ketakutannya dia tentang romance. Tapi tiba-tiba seiring waktu, sambil kalian menjalani prosesnya, sambil kalian ngejalanin hubungannya, sambil kalian ngejalanin interaksinya, rasa cintanya tuh tumbuh sendiri. Rasa nyamannya, rasa tertariknya tumbuh sendiri. Dan malah ketika kalian bersatu ya, atau kalian akhirnya kenal satu sama lain lebih dalam lagi, akhirnya tuh kamu ngerasa kalau my life's better since I found you. Hidupku terasa lebih baik lagi sejak aku ketemu kamu deh. Hidupku terasa membaik sejak aku ketemu kamu. Kalau mungkin di antara kalian belum kebayang ya ini orangnya siapa, karena beberapa di antara kalian juga aku rasa kamu masih takut, atau kamu memang nantinya akan punya pilihan. Tapi aku bisa bilang kehadiran orang ini tuh akan pegang peran yang cukup signifikan, atau pegang significant roles, pegang peran yang cukup penting dalam perkembangan diri kamu dan perkembangan jiwa kamu. Ada sesuatu tentang friendship, ada sesuatu tentang pertemanan. Mungkin kalian dikenalkan teman, atau salah satu indikatornya adalah kamu lihat teman kamu cepat nyambung sama dia, atau kamu lihat teman kamu yang mungkin tadinya tuh suka nggak setuju sama pasangan pilihan kamu, tapi sekarang yang ini setuju gitu loh. Something about friendship, something about friends. Tadi tiba-tiba ke pause lagi, dan aku mau pakai alas. Kita coba pakai astrology dice. Aku rasa nggak kebetulan kalau tadi videonya ke pause. Dan kita dapat di sini ada Venus and Gemini, dan ini ada 11 house. See, I've told you something about friendship. Mungkin kamu sama dia temenan dulu, atau kalian tuh, atau orang ini adalah teman kamu. Orang ini adalah teman kamu yang kalian perlu tahu videonya corrupt, dan aku udah ngoceh panjang kali lebar. Kamu mungkin bisa lihat backgroundnya nih berubah, dan aku udah ngoceh
tentang pesan dari astrologi dice ini, tapi tiba-tiba aku sadar kok nggak loading, nggak saving, nggak kesimpan. Nah gini, mungkin antara hubungan kamu sama dia banyak banget distraksinya, banyak banget gangguannya, tapi aku akan coba untuk ulang lagi, semoga ini lancar, please God, aku pengen konten. Ada 11 house Venus di Gemini. Ini ada suatu tentang pertemanan, friendship. Mungkin kalian temenan dulu ya, atau kamu sama dia dijodohin, dicomblangin dari pertemanan, kamu sama dia dijodohin sama temen kamu atau temen dia, atau kalian akhirnya punya banyak mutual friends, punya lingkungan pertemanan yang sama-sama saling nyambung. Dan lagi-lagi ini sesi reading kalian, ini distraksinya banyak banget, aku perlu bilang distraksinya banyak banget. Yang tiba-tiba baterainya habis lah, videonya korap lah, terus barusan tiba-tiba korap lagi videonya, sampai aku ganti baterai lagi. Dan semoga yang ini lancar. Tapi gini, aku gak tahu kenapa aku pengen bilang siap-siap aja dari sekarang kalau misalnya emang distraksinya banyak banget. Entah mungkin distraksinya ini bisa dalam bentuk awalnya ada orang-orang atau ada pihak-pihak yang gak setuju dengan hubungan kamu sama hubungan orang ini, atau tadi aku bilang ada suatu hal tentang friendship atau ada suatu hal tentang pertemanan yang sebetulnya not in a bad way, bukan dalam cara yang negatif, tapi ini apa kartunya? Oh, pay attention to the red flags. Dan aku pengen ngomong tentang authenticity, keaslian, originalitas. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang beda latar belakang budaya, atau beda latar belakang suku, atau beda latar belakang. Mungkin kamu sama dia tuh kayak beda banget tapi sebetulnya nyambung banget juga gitu loh. Lingkungan pergaulan kamu mungkin beda banget sama lingkungan pergaulan dia, atau dunia kamu sama dunia dia tuh kelihatannya kayak nggak bersinggungan, kayak ya beda banget 180 derajat. Tapi mungkin ada teman-teman kamu yang tahu kalau kamu suka sama dia, terus dia menyarankan kamu untuk be somebody else, atau menyarankan kamu untuk bersikap dan berperilaku sedemikian rupa for the sake of being accepted, supaya kamu bisa diterima, atau supaya kamu bisa PDKT dengan lancar, atau supaya kamu bisa dekat sama dia. Tapi somehow aku pengen bilang, the more you be yourself, the more you are being yourself, the easier it is for you to attract smoother path for your connection in this connection with this person. Semakin kamu bisa menjadi dirimu sendiri, akan semakin mudah buat kamu sebetulnya berjalan di jalur atau di takdir yang akan mempersatukan kamu dengan orang ini. Karena gini, lagi-lagi aku ngerasa kayak mungkin kamu sebelum kamu ketemu orang ini, itu kamu bukan tipe yang sering dating. Atau sebelum kamu ketemu orang ini, mungkin kamu bukan tipe yang banyak berkencan, atau kamu punya mantan banyak. Dan orang ini mungkin kayak gitu juga. Atau dia sudah cukup lama single. Antara kalian ada yang entah cukup lama single, atau ada yang baru putus, dan ada yang baru mengakhiri hubungan, dan itu mengakhirinya kurang baik. Atau ada yang punya trauma tentang hubungan, ada yang punya trauma tentang komitmen. Dan teman-teman kamu dan teman-temannya dia itu tahu kalau kalian tuh mungkin bukan tipe yang jago dating, atau kalian juga bukan tipe yang
you're not in a good state for romance gitu ya. Mungkin orang-orang sekitar kalian tahu kalian tuh gimana, atau tahu hubungan terakhir kamu sama mantanmu gimana, hubungan terakhir dia sama mantannya gimana. Tapi tadi kan aku bilang ini tuh spiritual connection. Mau kalian menghindar gimana pun, if it's meant for you, it's meant for you. Kalau ini suatu hal yang takdirkan buat kamu, mau kamu kabur atau menghindar gimana pun ya, ini akan tetap jadi milik kamu gimana pun juga. Dan kamu gak akan bisa kabur, kamu gak akan bisa menghindar. Aku rasa Tuhan dan semesta akan punya caranya untuk lagi mempertemukan kamu dan dia, lagi menyatukan kamu dan dia. Entah kalian suka atau nggak suka gitu loh. Kayak kamu pernah dengar statement atau istilah red string theory nggak? Red string theory yang menceritakan tentang oh yaudah kalau jodoh ya mau gimana pun juga pasti akan ketemu, pasti akan balik lagi orangnya ke dia lagi. Dan untuk kamu dan orang ini itu tuh it's very red string theory coded. Ini bener-bener kayak bener-bener red string theory banget, bener-bener ya karena kalian jodoh, kalian balik lagi. Gak bisa kabur. Tapi aku rasa for whatever reason ya, kalau kamu pengen gali lebih dalam lagi, personal reading aja. Aku lagi buka slot konsultasi personal reading kok sepanjang bulan Oktober ini. Karena ini tuh general reading dan energinya tuh kepecah, kebagi. Yang nonton ini pasti banyak. Wajar kalau nggak 100% resonate. Cuman yang aku rasakan adalah kamu perlu menghadapi ketakutan kamu dulu, atau keraguan kamu dulu, atau self-sabotage habit kamu dulu, sebelum kamu ketemu orang ini, atau sebelum kamu union sama orang ini. Karena ini tuh agak kepecah. Ada teman kalian yang mungkin setuju, tapi ada juga yang nggak setuju. Ada teman dia yang mungkin setuju, tapi ada juga yang nggak setuju. Cuman for whatever reason, entah untuk alasan apapun, teman itu jadi kunci atau jadi indikator kesuksesan hubungan kalian. Dan mungkin aku bilang tadi, kamu sama dia mungkin ngerasa kayak, oh kita kayak udah kenalan atau teman lama ya, kita nyambung ya. You could be my friend, you could be my partner. Dan kamu sama dia tuh ngomongnya beneran kayak bisa ngobrolin apa aja, ngegosip bisa, ngomong serius bisa, ngomongin masa depan bisa. Dan aku bisa bilang something about kecerdasan, level intelektualitas kamu sama dia itu nyambung. Atau bahkan kesukaan kalian atau hobi kalian tuh mirip. Entah mungkin kamu sama-sama suka olahraga, atau kamu sama-sama suka baca, atau pokoknya omongan kalian tuh nyambung. Dan kamu gak pernah merasakan sesuatu hal yang se-in-depth atau sedalam ini sama dia. You may have like a lot of visions in common. Kamu mungkin punya banyak visi, punya banyak cara pandang tentang hidup yang sama dengan orang ini. Okay? This is beautiful. Okay, karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Thank you teman-teman nomor 1. Buat teman-teman yang pilih Citrine sudah, let's proceed to the second one. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Cherry Quartz. Buat teman-teman yang pilih Cherry Quartz, ayo kita cari tahu apakah akan ada cinta yang hadir ke dalam hidup kamu. Oke, ini kenapa udah ada yang kebalik satu. Ada 2 kartu yang kebalik, tapi akan aku balik lagi. Cuman ini ada Nine of Swords sama The Star tadi. Oke, kalian lagi kenapa? Mungkin di antara kalian ada yang lagi pengen berharap tentang cinta kah? Tapi kamu juga at the same time, di waktu yang bersamaan, kamu ngerasa gelisah, kamu ngerasa cemas, kamu ngerasa kayak
takut sih. Ada Seven of Wands, ada The Hierophant. Aku akan ambil 2 lagi. Tapi beberapa di antara kalian mungkin ada yang ngerasa kayak udah dikejar deadline. Dikejar deadline apa? Ada Five of Pentacles. Iya, beberapa di antara kamu mungkin ngerasa kayak, Kak, tapi aku udah umur, Kak. Orang-orang bilang aku udah umur. Kalau aku nggak nikah, kalau aku belum ketemu jodoh, aku malu. Nanti aku diomongin keluarga, nanti aku diomongin tetangga. Kalau aku nggak bawa pacar pas acara Natalan atau acara tahun baru, nanti aku malah begini, nanti aku begitu, bla 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 bla. Aku nggak bisa bilang kalian nggak bisa dapet cinta atau nggak bisa ketemu cinta ya di sisa tahun 2024 ini. Tapi look at the cards. You've actually got a lot of things to work on yourself right now. Kayak Tuhan tuh masih kasih kamu kesempatan buat memperbaiki hal-hal yang mungkin perlu kamu perbaiki. Misalnya, rasa percaya diri kamu, self-confidence kamu. Atau misalnya, kebutuhan untuk kamu berhenti people pleasing. Atau kebutuhan untuk kamu berhenti nggak terlalu musingin atau nggak terlalu khawatir komentar atau kritikan atau nyinyiran orang lain terus-terusan. Atau bahkan misalnya, karena banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor 2 nih yang aku rasakan kayak, iya, kamu bilang kamu pengen cinta, kamu bilang kamu pengen jodoh, kamu bilang kamu pengen ketemu cinta sejati, tapi kamunya tuh masih kayak melawan takdir atau melawan kodratmu untuk bisa dicintai gitu loh. Bisa jadi karena ketakutanmu sendiri, atau bisa jadi karena perasaan kamu ngerasa nggak pantas, nggak layak, nggak berharga, unworthy, bla 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 bla. Kamu ngerasa kayak, Kak, tapi kalau aku buka hati, kalau aku buka diri sama orang, nanti kalau dia tahu masa laluku, kalau dia tahu aku pernah terluka, kalau dia begini, kalau dia begitu, ya even begin. Kamu bahkan belum mulai untuk merasakan cintanya gitu loh. Kamu bahkan belum mulai untuk menjalani hubungannya dengan siapapun yang mungkin sudah Tuhan dan semesta sediakan. Karena di sini kalau dibilang dengan adanya The Hierophant ya, ada kok beberapa di antara kalian yang bahkan punya potensi atau ada potensi buat ketemu dengan seorang yang bisa jadi itu adalah kandidat kuat jodoh kamu, termasuk jodoh romance ya, jodoh romantis. Kalau kamu memutuskan buat menikah, ini adalah mungkin mereka adalah orang yang akan kamu nikahi di depan sana. Tapi kamunya sendiri masih nutup diri. And then how do you let this person in? Ibaratnya kayak kamu bilang kamu pengen makan di restoran buffet, atau kamu pengen makan di restoran all you can eat, kamu pengen menikmati segala makanan yang ada di sana, tapi kamunya sendiri masih begah, atau restorannya masih full. Gimana caranya kamu bisa makan? Gimana caranya kamu bisa menikmati makanannya? Akses buat kamu kesana aja nggak ada. Ini tuh kayak kamu bilang kamu pengen cinta, kamu bilang kamu pengen jodoh, kamu bilang kamu pengen ketemu cinta sejati, kamu bilang kamu pengen hubungan yang lebih harmonis, hubungan yang lebih membahagiakan, tapi kamu mungkin masih sibuk buat stalking mantan. Kamu mungkin masih suka kepikiran orang-orang dari masa lalu kamu. Atau bahkan mungkin kamu masih suka keinget-inget memori dari masa lalu kamu. Atau bahkan kamunya sendiri masih takut buat buka hati. Terus mau gimana caranya, sayang? Gimana caranya? Karena ini tuh aku dapat vibes orang-orang yang kayak keep an open mind. Aku dapat vibes orang-orang yang kayak mungkin orang-orang sekitar kamu juga udah nyuruh kamu, udah saranin kamu buat buka hati yuk, kenalan sama orang baru yuk, atau coba dating app yuk, atau coba buka diri yuk. Udah nggak usah stalking mantan lagi yuk, lepasin aja apa yang perlu dilepasin, ikhlasin apa yang perlu diikhlasin yuk. Ada make the effort. Aku suka deh kalau kartunya tuh beneran matching dengan satu sama lain dan energinya tuh beneran ngalir aja gitu. Dan ini ada express your love. Ya kan, aku bilang, gimana caranya kamu mau menarik cinta kalau kamu takut buat buka diri untuk cinta? Gimana caranya kamu mau buka hati, buka diri buat cinta kalau kamu ini juga masih setengah hati buat cinta? Kalian tuh agak bebal. Aku bisa bilang teman-teman yang pilih opsi nomor 2 tuh agak bebal, agak keras kepala. Mungkin ya karena di masa lalu kamu pernah tersakiti, atau mungkin di masa lalu kamu pernah dikecewakan, atau mungkin di masa lalu kamu pernah ngerasakan
sakit hati segitu sakitnya, dan rasa sakit hati yang segitu sakitnya tuh bikin kamu takut buat percaya kalau kamu layak dicintai. Ini bisa jadi karena kamu gagal menikah, atau kamu pernah bercerai, atau kamu pernah diselingkuhin, atau kamu ngelihat orang tuamu berpisah, orang tuamu bercerai, atau pokoknya dalam alasan atau dalam penyebab apapun ya, kamu, why do I get that vision? Dalam alasan atau dalam penyebab apapun, kamu takut buat buka hati. Dan barusan aku bilang kan, why do I get that vision? Karena aku dapat vision kayak ada orang, kayak ada perempuan, dia lagi perawatan, lagi medi-pedi sama waxing. Dia mau waxing, ini sorry ya kalau kesana kayak jorok atau TMI. Dia mau waxing bulu tangan dan bulu kakinya. Tapi nggak sengaja, mungkin karena salah perawatan atau salah treatment, waxingnya itu bikin ada area tubuhnya dia yang terluka. Bisa disembuhin nggak? Bisa. Bisa diobatin nggak? Bisa, walaupun butuh waktu. Tapi misalnya kalau bulu-bulu di tangan dan di kakinya udah tumbuh lagi, dia punya free will nggak? Dia punya kehendak bebas nggak? Buat waxing lagi atau enggak? Tergantung kan, kalau dia pengen kulitnya mulus tanpa bulu-bulu, ya dia bisa aja waxing lagi. Tapi kalau enggak, ya enggak, gitu loh. Kayak, mungkin kalian punya trauma ya, mungkin kalian punya kecewaan dari masa lalu, mungkin kalian memang punya ketakutan dari masa lalu, tapi kamu punya free will, kamu punya kehendak bebas, kamu mau buka hati lagi, atau kamu mau mengizinkan diri kamu terjebak dalam ketakutan terus-terusan. Karena di sini aku bisa bilang orang-orang sekitar kamu tuh udah nyaranin kamu kok. Orang-orang sekitar kamu tahu kalau kamu tuh berhak buat dicintai. Orang-orang sekitar kamu udah sounding kayak, it's time deh kayaknya. Ini deh waktunya buat buka hati. Ini waktunya buat percaya cinta lagi. Ini waktunya buat kamu kenalan sama orang baru. Gak usah mikirin apa yang udah lewat. Gak usah diungkit-ungkit semua ketakutannya. Karena aku rasa ketika akhirnya kamu memberanikan diri buat berani, kamu akan lihat kalau misalnya mungkin entah kenapa aku rasa ada pengagum rahasia di sini. Ada yang mungkin udah punya secret admirer atau pengagum rahasia tapi kamu nggak sadar. Atau bahkan ada di antara kalian juga yang mungkin nanti secepat akhirnya kamu berani healing, secepat akhirnya kamu berani buka hati, it's very easy for you to attract healthier partnership. Akan lebih mudah buat kamu untuk menarik hubungan yang lebih sehat. Beberapa di antara kalian aku rasa kamu ada yang people pleasing juga nih. Kamu ada yang people pleasing, saking kamu gak enakan, atau saking kamu ngerasa kayak, tapi kalau aku kelihatan move on duluan, kan? Aku mau ngomong, dan tiba-tiba jatuh sendiri astrologi dice-nya, dan kita nanti akan pakai astrologi dice. Tapi aku mau ngomong, kalian mungkin ada pemikiran, kalau aku kelihatan move on duluan dari mantanku, atau aku kelihatan baik-baik aja, nanti netizen ngomongin aku begini nggak ya? Nanti netizen ngomongin aku murahan nggak ya? Nanti begini, overthinking aja terus. Ujungnya malah kamu yang gelisah atau anxious atau cemas dan emosian berlebihan terus-terusan. Kamu nggak bisa merasakan cinta, kamu nggak bisa buka hati buat cinta. Ya karena kamu takut. Sama aku pengen bilang ke kalian, people talk. Orang-orang tuh pasti bakalan ngomong. Ada kok orang Yuli tuh pasti akan selalu ada. Dan aku akan pakai, udah agak kotor, sorry. Ini tuh isinya stiker-stiker sama spidol-spidol buat aku journaling. Tapi aku akan pakai ini untuk alas astrologi dice. Ini ada Mercury. See, I've told you, dan aku bilang people talk. Ada 5th house. Dan ada Cancer. Cancer 5th house Mercury. Keberadaan orang ini akan buat kamu ngerasa seakan you feel at home. Kamu berada di rumah. Dan kamu ngerasa kayak kamu bisa ngomongin apa aja atau diskusi apa aja sama dia. Atau beberapa di antara kalian mungkin adalah seseorang yang mungkin, oh ternyata kamu sama dia
keluarga kalian saling kenal, atau ternyata kamu sama dia pernah cross path atau pernah bersinggungan di masa lalu dalam cara apapun, atau ternyata kamu sama dia punya background suku, budaya, bangsa, atau kecocokan dan kemiripan yang bisa bikin kalian tuh jadi kayak you have things in common, you have some things in common, dan itu bikin kamu ngerasa langsung nyambung. Misalnya gini, entah kenapa aku pengen ngomong gini, misalnya kayak kamu lagi merantau ke satu kota atau ke luar negeri, terus ternyata kamu di sana ketemu dengan orang yang berasal dari kota yang sama atau berasal dari negara yang sama dari tempat kamu datang. Dan dengan orang itu, kamu ngerasa kayak langsung nyambung, kayak ada sense of familiarity-nya, kayak ada, pokoknya kita berasal dari background yang sama deh, kita langsung nyambung deh, kita senasib, sepenanggungan, kita seperjuangan, kita sama deh, kita sama-sama anak rantau, atau kita sama-sama, aku bisa ngertiin kamu dan aku yakin kamu bisa ngertiin aku. Itu tuh kayak gitu. But there's also something about family trauma atau family wounds. Ada sesuatu tentang trauma, entah itu trauma tentang keluarga, atau trauma tentang mother figure, trauma tentang sosok ibu, atau trauma tentang komitmen, trauma tentang hubungan yang mungkin perlu kamu sembuhkan dulu, atau mungkin perlu kamu damaikan dulu, atau mungkin perlu kamu selesaikan dulu sebelum kamu akhirnya buka hati, buka diri untuk menyambut hubungan yang lebih sehat ini. Karena dengan di sini ada make the effort, terus ada Seven of Wands, ada Five of Wands, bottom of the deck, dan ada Five of Pentacles, ada Death card. There are some healing that you need to do. Ada proses healing yang perlu kamu jalani ya. Sama seperti tadi contoh kasus waxing. Ada proses healing atau proses penyembuhan diri yang perlu kamu jalani, di mana kamu perlu memberanikan diri dan meyakinkan diri untuk sadar not everyone who's coming into your life are coming into your life only to hurt you. Gak semua orang yang hadir atau datang dalam hidup kamu, mereka datang dan hadir dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti kamu aja. Enggak. Jelas tidak. Hanya karena kamu pernah disakiti atau pernah dikecewakan di masa lalu, bukan berarti semua orang tuh datang dalam hidup kamu cuma buat nyakitin kamu aja. Enggak. Nah, belajar buat sembuhin tendensi self-sabotage ini. Belajar untuk nyembuhin tendensi sabotase diri yang kamu miliki ini. Karena kalau enggak, pasti kamu akan stres, cemas, gelisah, berkelanjutan, terus-terusan. Capek pasti, capek sendiri pasti. Balik ke contoh kasus kayak kamu mau makan di restoran buffet atau all you can eat. Kalau kamu nggak makan, kalau kamu takut buat makan, atau kalau kamu mau makan tapi restorannya penuh, kamu nggak akan bisa enjoy kan? Kamu makannya mungkin terburu-buru atau tergesa-gesa. Nah, apakah ada cinta nih rangkumannya di sisa 2024 buat kamu? Ada potensinya. Tapi apakah kamu akan menyambut dan sadar, atau bahkan kamu membuka diri untuk energi positif, energi cinta ini? Tergantung kamu, tergantung free will kamu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau cherry cards. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Kayaknya ini lebih panjang dari opsi nomor 1 deh. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir, buat teman-teman yang pilih purple agate. Oke. Last but not least, buat teman-teman yang pilih opsi purple agate, kita coba cari tahu yuk. Apakah ada cinta yang akan datang dalam hidup kalian di 2024. Tiba-tiba aku lagi nggak play lagu apa-apa, aku lagi nggak dengerin lagu apa-apa, mungkin kalian sadar. Tapi saat aku lagi mau shuffle dan aku tadi kocok kartunya, itu aku denger lagunya Hannah Montana yang I Wanna Know You. Lagunya Hannah Montana sama David Archuleta yang I Wanna Know You. Yang I didn't mean to stare, but when I saw you over there, my heart couldn't think a thing. I wanna know you.
I wanna know where you go, I wanna know what you do. Liriknya kayak gitu. Coba dengerin lagunya deh. Coba dengerin lagunya, siapa tahu memang ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari lirik lagu itu. Tapi buat teman-teman yang pilih opsi nomor, atau liriknya tuh nanti akan signifikan dalam proses readingan kita. Oh, ada Page of Pentacles. Kayaknya ini ada sesuatu tentang secret admirer. Entah kamu yang mungkin akan punya pengagum rahasia, atau kamu yang nantinya di 2024 akan diam-diam mengagumi seseorang. Dan aku masih mendengar lagunya si Hannah Montana yang I Wanna Know You. I wanna know you where you go. Coba dengerin deh lirik lagunya. Ada Eight of Pentacles di sini. Kalau aku diam, berarti aku menghilang. Orang ini bekerja keras. Orang ini bertanggung jawab. Entah kamu ada yang bisa ketemu di sekolah, di tempat studi, di kampus, atau di tempat kerja, atau pada akhirnya pekerjaan kamu dan pekerjaan dia itu bersinggungan. Something about work. I wanna know you where you go. Aku pengen tahu kamu kemana. Aku pengen tahu kamu ngelakuin apa. Aku pengen tahu kamu lagi apa. Vibes-nya tuh gemes gitu loh. Dan ini ada The Chariot. Kayak, jangan sampai kalian jadi stalker ya. Tapi kayak ada sesuatu hal yang bikin kamu tuh jadi kayak kepo atau penasaran, atau pengen tahu lebih dalam lagi tentang orang ini. Kayak, boleh nggak aku tahu lebih dalam tentang kamu? Boleh nggak aku kenal lebih dalam lagi tentang kamu? Mungkin kamu sama dia bisa juga ketemu online, atau banyak interaksi online. Entah kamu ngelihat dia di sosial media, terus kalian jadi DM-DM-an, atau di sini aku rasa mungkin kamu yang bahkan mulai approach duluan, atau mulai pendekatan duluan, mulai making the move duluan. Mau kamu laki-laki atau perempuan. And I don't see that as a bad thing sih. Aku nggak ngeliat itu sebagai suatu hal yang negatif sih. Tapi ada distance atau ada jarak. Bisa jadi mungkin kamu sama dia long distance juga. Ini kalian sadar nggak? Dibanding dua opsi lain, ini tuh shuffle-nya agak lama ya. Mungkin memang butuh waktu untuk proses hubungan kalian untuk terbuka atau unfolding. Dan kartu pertama kamu juga Pentacle. Ini kalau nggak ada, aku mau ngomong kalau misalnya nggak ada yang jatuh, aku akan ambil. Tapi ternyata jatuh dan Six of Pentacles. Bottom of deck-nya ada Five of Swords. Oke, ini ada suatu hal tentang sadness atau tentang kesedihan. Mungkin kamu ngerasa karena kalian jauh, atau karena kalian berjarak, atau karena kamu masih pengagum rahasianya dia, kamu takut nggak ada potential, atau kamu takut nggak ada kesempatan. Tapi saranku adalah, dan pesan dari kartunya adalah, ini saranku personal ya, dan pesan dari kartunya juga adalah, why not shoot the shot. Kalau kamu pengen coba ya coba aja. Atau kalau kamu ngerasa kamu pengen, ya kamu pengen coba, atau kamu pengen mengenal dia lebih jauh, ya go ahead, nggak apa-apa. Temenan dulu, nggak ada salahnya kita memperluas relasi dong. Nggak ada salahnya kita memperluas lingkungan pertemanan atau memperluas lingkungan pergaulan. Nggak ada salahnya kita mencoba untuk belajar mengenal dan memahami orang lain. Belajar kenalan sama orang dulu gitu loh, belajar kenal orang itu dari dalam. Kayak, apa salahnya kenalan sih?
Mungkin kalau kamu nggak jadi sama orang ini nantinya, walaupun kalian udah kenalan, tapi setidaknya mungkin nantinya dia bisa mengenalkan kamu dengan teman-temannya, yang siapa tahu temannya dia bisa jadi kandidat kuat jodoh kamu, atau koneksinya dia, relasinya dia itu bisa jadi kandidat kuat jodoh kamu, dan kalian bisa jadi berteman dan memperluas lingkungan pertemanan. Ini di bawahnya Five of Swords ada Seven of Swords. Kalian mungkin pernah dikhianati, kalian pernah dikecewakan, dan itu mungkin bikin kamu agak takut buat buka hati atau agak takut buat percaya kalau cinta itu ada. Dan aku pengen bilang, mungkin kalau di antara kalian juga ada yang tertarik buat pilih opsi nomor 1, silakan. Siapa tahu memang ada pesan tambahan dari opsi nomor 1 yang perlu kamu dengar. Tapi buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Purple Agate, kamu ini adalah orang-orang yang aku rasa bahkan belum mulai ya. Bahkan kalian belum mulai jadian, atau belum mulai pacaran, atau masih dalam tahap PDKT, tapi kamu overthinkingnya udah kemana-mana. Kamu mikirnya udah kejauhan. Dan ujungnya malah kamu panik atau gelisah atau cemas sendiri. Malah kamu yang kayak panik sendiri. Ada healing family issues di sini. Mungkin kamu punya trauma tentang keluarga, atau kamu melihat orang tua kamu bercerai, atau kamu melihat orang tua kamu gak akur, orang tua kamu gak harmonis, atau dia, orang ini yang keep an open mind. Mungkin dia tuh beda banget dari tipe ideal kamu, itu beda banget dari ideal type kamu sebelumnya. Dan ada make the effort reverse. Iya kan, aku bilang kalian tuh agak-agak maju mundur. Teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini, kamu tuh agak maju mundur, kayak pengen tapi takut, pengen memulai tapi takut, pengen ngejalanin tapi takut. Padahal ya kalau mau coba shoot the shot, ya shoot the shot aja. Ini tuh kayak ada pesumo yang dia udah ngelihat nih lapangan tandingan dia di mana, tapi dia takut, dia memilih buat walk out. Atau kayak ada atlet ya, atlet basket mungkin, atau atlet volley, atau atlet apapun yang dia udah lihat lapangannya di depan mata, tapi karena takut, tiba-tiba dia takut, dia walk out. Aku di ruang itu menghilang, tapi aku lagi channeling karena tiba-tiba tuh aku sambil ngelihat sebaran kartunya ya ini. Aku tiba-tiba dengar lagu gereja sebetulnya, lagu gospel, dan aku bukan maksud untuk mengkristenisasikan siapapun, nggak sama sekali. Tapi aku dengar lagu gereja yang dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Nah, maafkan suaraku, tapi kayak aku nggak tahu kenapa dibanding 2 opsi yang lain, opsi nomor 3 tuh agak berat. Opsi kalian tuh cukup berat, karena aku ngerasa sedih somehow. Nanti kita akan cek pakai astrologi guys. Tapi aku ngerasa sedih. Aku ngerasa ada lack of self confidence di sini. Ada perasaan seakan minimnya rasa kepercayaan diri, dan minimnya rendah diri, minder. You might feel unworthy. Kamu mungkin bahkan ngerasakan kamu gak layak atau gak pantas buat dicintai. Kamu mungkin ngerasakan kamu gak pantas buat disayang. Padahal kamu pantas kok buat disayang. Kamu pantas kok buat cinta. Kalian itu orang-orang yang mungkin aku bisa bilang timid atau takut, atau orang yang akan ketemu kamu secara romans ini adalah orang yang dia pernah punya, entah kamu atau dia pernah punya luka atau trauma yang cukup berbekas, terutama tentang keluarga, tentang father figure mungkin, atau tentang sosok ayah, atau tentang sosok ibu, family. Dan ini bikin kamu ngerasa kayak, what if it is love? Cinta tuh apa sih? Apa ujungnya cinta cuman bakalan nyakitin aku aja? Tapi kayak lagu tadi, kalian tuh seakan perlu diingatkan kalau
Mau kamu udah pernah lewatin masalah yang gak enak sekalipun, atau masalah yang kurang bikin, doesn't matter what you've gone through ya, gak peduli kamu udah ngelewatin apapun ya. Tapi kalau misalnya ibaratnya Tuhan udah bikin rencana, bukan kalau Tuhan udah crafting atau udah menulis, udah membuat cerita hidup kita sedemikian rupa, seajaib aku agak terbata-bata nih ngomongnya, aku agak susah ngomongnya, karena aku ngerasa kayak mungkin kalian pun susah buat mengekspresikan diri, mungkin kalian pun susah buat ngomong, kalian pun susah juga buat menyampaikan isi hati kamu, pendapat kamu mungkin ngerasakan pas kamu kecil tuh kamu mau ngomong tapi nggak bisa ngomong, kamu pengen mengekspresikan diri tapi kamu nggak bisa mengekspresikan diri. It's probably hard for you to speak up gitu loh. It's probably hard for you to say what you needed to say. Dan aku pengen bilang ke kalian, just because you've gone through hell in the past does not necessarily mean you will still be going through hell in the future. Kamu punya free will, kamu punya kehendak bebas, dan Tuhan tuh masih menulis cerita cinta. Tuhan masih menulis hal-hal baik. Tuhan masih menulis good things, a lot of good things. Dan semua baik. Apa yang udah beliau lakukan dan beliau rancangkan dalam hidup kamu, mau itu ada masalah atau ada suasana yang gak enak, ya itu semua baik. Itu semua baik karena it's part of the plan. It's part of the divine plan gitu loh. Bagian dari rencananya Tuhan, bagian dari rencananya semesta. Aku pengen bilang ke kalian, no, let the past be the past. Biarkanlah, izinkanlah apa yang udah lewat, kasih titik. Jangan dibawa-bawa atau jangan diungkit-ungkit lagi. Karena kalau enggak, kamu nggak akan lihat kesempatan atau peluang ini. Tadi aku bilang kan, ini ada potensi secret admirer atau pengagum rahasia. Tapi kalian tuh adalah orang-orang yang cepat minder atau cepat insecure. Jangan sampai kamu udah ngeliat nih ada potensi, ada peluang di depan mata. Bukan cuma terkait romance ya, terkait apapun. Tapi kamu nggak ambil peluang ini, kamu nggak ambil kesempatan ini, karena kamu takut. Karena kamu takut untuk mengambil langkah, karena kamu takut untuk memulai. Coba kita lihat pakai astrologi, guys. Tada! What do we get? Di sini ada Leo, see, I knew it. Lalu di sini ada, ini harusnya Neptune. Dan ini ada six house Leo Neptune. Ada suatu hal tentang rasa percaya diri yang perlu diperbaiki. Ada sesuatu hal tentang iman, faith, atau bahkan apa makna ideal, apa makna hubungan yang ideal menurut kamu, dan gaya hidup atau lifestyle yang mungkin perlu kamu perbaiki. Gaya hidup kamu mungkin ada kaitan dengan gimana cara kamu memandang cinta, atau gaya hidup kamu tentang gaya hidup on a daily basis. Karena banyak di antara kalian yang aku rasa kamu tuh aku baru lihat kemarin post di feed ada salah satu pelukis, Eva Alicia. Kalau kalian tahu, aku nggak disponsor dan aku nggak terafiliasi dengan Eva dalam cara apapun. I like her content, aku suka konten-kontennya dia. Tapi Eva ngepost tentang kalau kita menginginkan, kalau misalnya kita perempuan, dan aku setuju banget sama statementnya dia. Kalau kita perempuan, kita menginginkan pasangan yang baik, kita juga harus bisa menunjukkan kita layak dan pantas buat jadi pasangan yang terbaik juga. Dan aku sering bilang ini sama klien-klienku. Kamu gak bisa mengharapkan kamu mau dapat pasangan atau pacar yang shining, simple, splendid, kayak
kayak pangerannya di Disney gitu loh, tapi kamunya sendiri asal-asalan, atau kamu nggak bisa mengharapkan kamu pengen punya pasangan seperti princess di Disney tapi kamunya sendiri asal-asalan. Nggak bisa. Aku selalu percaya jodoh itu pasti sepadan, mau itu jodoh romantis atau jodoh platonik. Ketika Tuhan mengirimkan kita, frekuensi kita matching dengan frekuensi seseorang, siapapun itu, dalam konteks apapun, romance atau platonik atau hubungan pertemanan apapun, ketika ibaratnya Tuhan ngirimin kita dan nakdirin kita buat, oh ada crosspath dengan seseorang, itu berarti frekuensi kita matching sama frekuensi orang itu. Dan ibaratnya ketika kamu mengharapkan kamu pengen punya jodoh yang shining, shimmering, splendid, pasti kan kamu juga bisa jadi pasangan yang shining, shimmering, splendid juga buat pasangan kamu. Nah, gitu. Tapi bukan berarti aku harus bilang kalian tuh perlu jadi orang lain. No, nggak sama sekali. Melihat dari sebaran kartu ini, yang perlu kamu lakukan adalah maafin dulu kalau memang kamu punya trauma tentang keluarga, trauma tentang komitmen, trauma tentang hubungan, trauma tentang masa lalu, dan belajar untuk memperbaiki diri. Fokus ke memperbaiki diri, fokus ke meningkatkan kualitas kamu, dan percaya kalau cinta tuh ada, cinta tuh nyata. Keep the faith, tetap jaga imannya, tetap buka pikiran, tetap be open minded, tetap percaya kalau Tuhan bisa ngirimin siapa aja, dari mana aja, untuk menunjukkan kalau cinta itu nyata dan semua rencananya dia baik, semua rencana beliau baik, dan Tuhan masih nulis cerita cinta kok. Tuhan gak abandoning atau ninggalin kamu gitu aja kok. Aku rasa sisa 2024 pun akan jadi fase atau proses di mana kamu belajar banyak tentang pengampunan, kamu belajar banyak tentang mencintai diri sendiri, dan memberikan validasi serta belajar jadi lebih pede sama dirimu sendiri. Oke? Well, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian rasa pesan ini resonate buat kamu, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau gitu, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan dari opsi nomor 3, opsi nomor 2, dan opsi nomor 1 semuanya sudah disampaikan. Semoga pesan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Follow aku juga dong di akun sosial mediaku yang lain yang aku sudah cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter. Tapi, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.